Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Tidak semua orang dilahirkan dengan nasib yang langsung terlihat terang. Sebagian justru dititipkan dalam kesederhanaan, bahkan dalam kesempitan, bukan karena hidupnya buruk, melainkan karena jalannya disembunyikan. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu weton yang sengaja tidak banyak disebut di hadapan orang awam. Bukan karena weton ini lemah, tetapi justru karena terlalu kuat bila dibuka sembarangan. Weton itu adalah weton pon. Para sesepuh tanah Jawa meyakini, orang yang lahir di weton pon membawa tanda khusus sejak lahir. Namun tandanya tidak selalu muncul dalam bentuk kemudahan hidup. Sebaliknya, hidup mereka sering dipenuhi ujian ekonomi, diremehkan orang sekitar, terlihat biasa saja di mata dunia. Padahal menurut Primbon, itulah cara alam menyamarkan mutiara agar tidak dirampas sebelum waktunya. Ada pitutur lama yang jarang dibacakan. Wong pon kuyen durung wayahe, uripe kaya wong kalah. Nanging yen wis kabuka, ora ketulungan sugihe. Artinya, orang weton pon sering terlihat kalah lebih dulu, agar saat rezekinya datang, ia sudah matang secara batin dan tidak salah jalan. Lebih mengejutkan lagi, dalam catatan Primbon Pesisir Selatan, weton pon disebut sebagai weton sing kerep krungu dening alam segoro, weton yang getaran batinnya mudah diterima oleh kekuatan Laut Selatan. Disinilah nama Nyi Roro Kidul mulai disebut dengan suara pelan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Para sesepuh menegaskan, Nyi Roro Kidul tidak memilih orang sembarangan. Ia tidak melihat harta, jabatan, atau rupa. Yang ia lihat adalah kesabaran, ketulusan, dan kemampuan seseorang menahan diri saat hidup menekan. Dan anehnya, sifat-sifat itu banyak ditemukan pada orang weton pon. Itulah sebabnya, orang pon sering terlambat kaya, terlambat berhasil. Tapi saat jalannya dibuka, rezekinya datang tanpa bisa dicegah. Banyak kisah yang tidak ditulis tentang orang pon yang hidupnya berubah drastis setelah melewati masa jatuh terendahnya. Primbon menyebut fase ini sebagai wektum bukane tabir, waktu dibukanya tabir nasib. Dan bab ini adalah pembuka dari tabir itu. Jika Anda mendengarkan ini dan merasa seperti sedang dibicarakan, bukan tidak mungkin, nama weton Anda memang sedang dipanggil oleh alam. Dalam perhitungan Primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan dengan tugas yang sama. Ada weton yang ditakdirkan hidup tenang, ada yang ditakdirkan menjadi pemimpin, dan ada pula weton yang dipilih untuk menjadi penghubung antara dunia nyata dan kekuatan tak kasat mata. Weton pon berada tepat di jalur itu. Para ahli Primbon kuno menyebut pon sebagai weton peralihan, yakni weton yang berdiri di antara dua arus besar energi alam. Ia bukan weton yang keras di awal, namun juga bukan weton yang langsung menuai hasil. Pon adalah weton penampung. Artinya, orang yang lahir di weton pon memiliki kemampuan alami untuk menyerap energi lingkungan, menyimpan daya spiritual tanpa disadari, dan menunggu waktu tanpa tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Inilah sebabnya, banyak orang weton pon yang sejak kecil merasa hidupnya berat tanpa sebab jelas. Sering memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Memiliki firasat kuat, namun jarang dipercaya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai batine kebak, nanging durung kabuka. Batin yang penuh, tapi belum terbuka. Secara unsur, weton pon sangat kuat terhubung dengan air. Air adalah lambang kesabaran, kedalaman, dan kekuatan yang diam. Air tidak melawan keras, namun saat waktunya tiba, ia bisa menyeret apapun yang menghalangi jalannya. Karena itulah, weton pon dipercaya mudah dikenali oleh alam gaib, khususnya kekuatan yang bersemayam di wilayah pesisir dan laut besar. Para sesepuh pesisir selatan Jawa mengatakan, ora kabeh wong krungu panggilan segoro,
Nanging Segoro ngerti sapa Singpon. Tidak semua orang bisa mendengar panggilan laut, tetapi laut tahu siapa yang lahir di weton pon. Inilah alasan mengapa orang pon sering mengalami peristiwa-peristiwa aneh. Selamat dari masalah besar secara tak masuk akal. Bertemu orang penting secara kebetulan. Mendapat jalan keluar saat semua pintu tertutup. Bukan karena mereka hebat, melainkan karena alam sedang mengarahkan langkahnya. Namun perlu dipahami, weton pon tidak langsung diberi kekayaan. Justru mereka lebih sering dipatahkan egonya, diuji kesabarannya, dijauhkan dari jalan instan. Semua itu dilakukan agar saat kekuatan besar benar-benar bekerja, orang pon tidak mabuk kekuasaan dan tidak salah menggunakan rezeki. Primbon kuno menegaskan, wong pon yen kesusu sugih, bandha ora lenggah. Orang pon yang ingin cepat kaya, rezekinya tidak akan menetap. Karena itu, weton pon disebut sebagai weton pilihan alam gaib bukan karena keistimewaan lahiriah, tetapi karena ketahanan batinnya. Dan ketika batin itu matang, alam tidak lagi diam. Pada titik tertentu dalam perjalanan hidup weton pon, alam tidak lagi hanya menguji, melainkan mulai ikut campur. Inilah fase yang oleh para sesepuh disebut sebagai waktu titipan doa. Waktu ketika doa tidak lagi diucapkan manusia, tetapi diturunkan oleh kekuatan gaib. Dalam primbon pesisir Jawa, Nyi Roro Kidul dikenal bukan sekadar penguasa Laut Selatan, melainkan penjaga keseimbangan nasib. Ia tidak menolong karena permintaan, tidak memberi karena rayuan, dan tidak membuka jalan karena imbalan. Ia hanya bergerak ketika getaran batin seseorang telah seirama dengan hukum alam. Dan anehnya, getaran itu paling sering ditemukan pada orang weton pon. Para sesepuh percaya, ketika weton pon telah melalui fase jatuh, dihina, dan hampir menyerah, namun tetap menjaga adab dan tidak memaki nasib, maka pada saat itulah doa gaib mulai dikirimkan. Doa ini tidak terdengar, tidak berbentuk mantra, dan tidak bisa diminta ulang. Primbon menyebutnya sebagai donga tanpa suara, nanging tembus marang garis urip. Doa tanpa suara, namun menembus garis hidup. Efek dari doa gaib ini tidak datang dalam bentuk uang tiba-tiba di tangan. Sebaliknya, yang berubah pertama kali adalah arah hidup. Orang weton pon yang sudah tersentuh doa ini biasanya mengalami pikiran tiba-tiba lebih jernih. Keputusan penting terasa, dipandu. Kesempatan datang dari arah yang tak terduga. Bahkan banyak yang mengaku, mereka seperti ditarik menjauh dari kehancuran tanpa tahu siapa yang menariknya. Nyi Roro Kidul dalam primbon tidak digambarkan sebagai pemberi kekayaan instan, melainkan pembuka jalur rezeki besar yang sebelumnya terkunci rapat. Para sesepuh pesisir menyebut jalur ini sebagai Dalan Banda Sing Kasamaran Segoro, jalan harta yang disamarkan oleh laut. Jalur ini bisa berupa pertemuan dengan orang yang tepat, tawaran usaha yang terlihat sepele namun berkembang besar, keselamatan dari kerugian besar yang nyaris terjadi. Semua ini terjadi tanpa gembar-gembor, seolah alam ingin memastikan bahwa weton pon tetap rendah hati. Namun ada satu syarat yang sangat keras. Primbon menegaskan, yen wong pon wis krungu donga Segoro nanging atine gumedhe, dalane bakal katutup maneh. Jika orang pon sudah disentuh doa laut namun hatinya membesar oleh kesombongan, maka jalannya akan ditutup kembali. Itulah sebabnya, banyak orang weton pon yang sebenarnya sudah hampir kaya, namun kembali jatuh karena lupa menjaga adab dan rasa syukur. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekayaan yang datang lewat jalur gaib bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengubah garis hidup keluarga. Dan jika Anda berweton pon, merasakan hidup mulai bergerak pelan ke arah yang lebih baik, padahal usaha terasa sama saja, bisa jadi doa itu sudah dikirimkan. Tidak semua orang weton pon sadar bahwa doa gaib sudah bekerja dalam hidupnya. Karena doa ini tidak datang dengan suara, tidak disertai mimpi bertemu sosok tertentu secara jelas, dan tidak pula disertai hujan uang secara tiba-tiba. Justru sebaliknya,
Tanda-tandanya sangat halus, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka batinnya. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai tanda alus sadurunge banda gede teka. Tanda-tanda halus sebelum rezeki besar datang. Tanda pertama yang sering muncul adalah perubahan rasa di dalam hati. Orang weton pon tiba-tiba lebih tenang menghadapi masalah. Tidak mudah panik meski kondisi belum membaik. Merasa yakin, walau tidak tahu yakin pada apa. Ini bukan sugesti. Dalam primbon, kondisi ini disebut batin wis digembol. Batin sudah dipeluk oleh kekuatan besar. Tanda kedua adalah perubahan mimpi. Banyak weton pon yang mulai sering bermimpi. Laut yang luas dan tenang. Air jernih berkilau. Berjalan di pantai tanpa rasa takut. Anehnya, mimpi itu tidak menakutkan, justru memberi rasa damai saat terbangun. Para sesepuh pesisir berkata, "Yen segoro wis mlebu ing turu, tegese nasib wis diubengi." Jika laut sudah masuk ke dalam tidur, artinya nasib sudah dikelilingi. Tanda ketiga adalah rezeki kecil yang tidak putus. Bukan jumlahnya yang besar, tetapi alirannya yang terus ada. Orang weton pon mulai merasakan. Selalu ada jalan untuk bertahan. Selalu ada bantuan saat hampir jatuh. Selalu ada solusi di detik terakhir. Primbon menyebutnya sebagai rezeki penyangga. Rezeki yang menjaga seseorang agar tidak hancur sebelum kaya. Tanda keempat adalah hubungan dengan orang lama tiba-tiba terbuka kembali. Teman lama, relasi lama, bahkan orang yang dulu pernah meremehkan, tiba-tiba muncul membawa kabar atau peluang. Bukan kebetulan. Primbon mengatakan, dalan lawas dibuka maneh, amarga dalan anyar durung kuat. Jalan lama dibuka kembali karena jalan baru sedang dipersiapkan. Tanda kelima, dan ini yang paling penting, adalah rasa takut untuk sombong. Orang weton pon yang sudah tersentuh doa gaib justru takut bicara berlebihan soal rencana. Enggan pamer meski ada kemajuan. Lebih banyak diam dan mengamati. Ini pertanda sangat kuat. Karena menurut Primbon, yen wong wis wedi gumedhe, tegese bandha wis cedhak. Jika seseorang sudah takut sombong, artinya rezeki sudah dekat. Namun bab ini juga membawa peringatan keras. Jika setelah tanda-tanda ini muncul seseorang meremehkan orang lain, menghina nasib orang kecil, atau merasa dirinya dipilih lebih dari yang lain, maka semua tanda itu bisa menghilang tanpa sisa. Bab ini bukan untuk membuat Anda menunggu dengan gelisah, melainkan agar Anda lebih awas menjaga sikap. Karena bagi weton pon, rezeki besar tidak datang karena ambisi, melainkan karena kesabaran yang berhasil bertahan. Dan jika Anda mendengarkan bab ini sambil mengangguk pelan, bisa jadi Anda sedang berada tepat di fase ini. Inilah bab yang paling ditakuti para sesepuh, namun justru paling penting untuk didengarkan oleh weton pon. Karena menurut Primbon Jawa, rezeki besar tidak pernah datang sendirian. Ia selalu diikuti oleh ujian sikap. Dan bagi weton pon, ujian itu jauh lebih berat dibanding weton lain. Para leluhur mewariskan pitutur keras. Banda gede kanggo wong pon iku kaya segoro. Ieso nguripi, ieso uganelen. Kekayaan besar bagi orang pon seperti laut. Bisa menghidupi, bisa juga menelan. Larangan pertama yang paling keras adalah gumedhe ati, merasa diri paling dipilih. Begitu orang weton pon mulai merasa dirinya lebih istimewa, dirinya paling benar, dirinya kebal dari kesalahan. Maka pada saat itulah, menurut Primbon, pintu rezeki mulai bergeser menutup. Bukan langsung ditutup, melainkan dipersempit pelan-pelan agar orang pon jatuh oleh ulahnya sendiri. Larangan kedua adalah pamer bandha. Orang weton pon tidak cocok memamerkan kekayaan, baik secara lisan maupun perilaku. Para sesepuh pesisir selatan menegaskan, banda sing dituduhake marang wong akeh, cepet krungu dening segoro. Harta yang dipamerkan cepat terdengar oleh laut. Maknanya bukan soal iri manusia semata,
tetapi energi kesombongan yang memanggil penyeimbang alam. Larangan ketiga adalah menghina orang kecil dan orang susah. Weton Pon dipercaya memiliki jalur rezeki yang berhubungan dengan nasib banyak orang. Ketika ia menghina orang yang hidupnya sulit, maka ia sedang menghina fase hidupnya sendiri yang dulu. Primbon mencatat, sapa ngenyek wong susah, bakal bali marang susahe dewe. Siapa menghina orang susah, akan kembali ke kesusahannya sendiri. Larangan keempat adalah melawan alam. Ini termasuk menghina laut, merusak alam tanpa rasa bersalah, meremehkan kekuatan yang tak terlihat. Bagi Weton Pon, alam bukan latar belakang hidup, melainkan mitra tak kasat mata. Sekali hubungan itu rusak, rezeki yang datang dari jalur alam akan berhenti mengalir. Larangan kelima, dan paling halus, adalah tidak tahu kapan harus diam. Banyak Weton Pon gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena terlalu banyak bicara. Primbon menyebut, nalika dalan lagi dibangun, cangkem kudu ditutup. Saat jalan sedang dibangun, mulut harus ditutup. Rencana yang diumbar, niat baik yang diumumkan terlalu cepat, semua itu bisa merusak keseimbangan energi. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Karena sesungguhnya, rezeki Weton Pon bisa sangat besar, namun hanya akan tinggal lama pada mereka yang tahu batas dan tahu diri. Dan jika saat mendengarkan bab ini, hati Anda terasa sedikit ditekan, itu bukan pertanda buruk. Justru menurut Primbon, wedi iku tanda eling. Rasa takut adalah tanda kesadaran. Sampailah kita pada bab terakhir. Bab yang oleh para sesepuh disebut sebagai kunci, bukan untuk memanggil rezeki, melainkan untuk membuat rezeki betah tinggal. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Tidak semua orang yang ditakdirkan kaya ditakdirkan siap untuk kaya. Dan Weton Pon adalah contoh paling jelas dari hukum ini. Orang Weton Pon sering dibuat menunggu lama. Bukan karena nasibnya tertahan, melainkan karena jiwanya sedang dipersiapkan. Para leluhur berkata, wong pon iku sugiyen wis ngerti sapa awake dewe. Orang pon akan kaya ketika ia sudah tahu siapa dirinya. Tahu diri dalam Primbon bukan berarti rendah diri, melainkan sadar batas. Sadar bahwa rezeki bukan milik mutlak. Keberhasilan bukan hasil diri sendiri semata. Dan hidup tidak berhenti pada kekayaan. Ketika orang Weton Pon mulai hidup dengan kesadaran ini, rezeki yang datang tidak lagi singgah sebentar, melainkan menetap dan berkembang. Pada fase ini, hidup biasanya berubah dengan cara yang sangat tenang. Tidak meledak-ledak, tidak penuh pengumuman. Namun tanda-tandanya jelas. Usaha stabil, pengeluaran terkendali. Keluarga terasa lebih tentram. Keputusan jarang meleset. Primbon menyebut fase ini sebagai bandha lenggah, harta yang duduk, tidak lagi mondar-mandir. Orang Weton Pon yang sudah sampai titik ini biasanya tidak suka banyak bicara soal masa depan. Lebih fokus pada kebermanfaatan. Mulai membantu tanpa ingin terlihat. Dan justru disitulah, menurut Primbon, pintu rezeki kedua dibuka. Pintu yang bukan hanya soal uang, tetapi soal nama baik, pengaruh, dan keselamatan hidup jangka panjang. Para sesepuh pesisir selatan percaya, Nyi Roro Kidul tidak menjaga orang yang serakah, tetapi menjaga orang yang tahu kapan berhenti dan kapan berbagi. Ada pitutur penutup yang jarang sekali diucapkan. Sing dijaga segoro dudu bandha, nanging watak. Yang dijaga laut bukan hartanya, tapi wataknya. Maka jika hari ini Anda berweton pon, dan hidup Anda belum sepenuhnya berubah, jangan tergesa-gesa. Karena Primbon menegaskan, sugihe wong pon asring ora rame, nanging dawa. Kaya orang pon sering tidak ramai, tapi panjang. Bab ini menutup seluruh tabir, bahwa kekayaan mendadak bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dan jika sejak awal hingga bab ini hati Anda terasa tersentuh, pikiran Anda terasa diajak masuk ke dalam,
dan Anda merasa seperti sedang dinasehati secara pribadi. Bisa jadi, bukan kebetulan Anda mendengarkan sampai akhir. Karena bagi weton pon, yang bertahan sampai akhir biasanya memang sudah siap menerima bagian hidupnya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, jika sejak awal sampai akhir Anda merasa ada bagian yang terasa kena di hati, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, video ini memang sedang ditakdirkan lewat di hadapan Anda. Jika Anda merasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa klik like, sebagai tanda syukur dan doa baik. Share video ini kepada keluarga, saudara, atau sahabat yang mungkin memiliki weton pon atau sedang berada di fase hidup yang berat. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia primbon, weton, dan pesan leluhur yang tidak dibahas di tempat lain. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kali tabir nasib dibuka, Anda tidak menjadi orang yang terlambat mengetahuinya. Semoga rezeki Anda lancar, batin Anda kuat, dan hidup Anda selalu dalam lindungan Gusti.